Bab 4199. Dunia jalan surga tidak berada di Jeushu. Tapi daratan dunia dewa termasuk dalam alam besar, dan banyak kultivator alam kecil akan mencapai daratan dunia dewa setelah kenaikan, sehingga pemahaman kultivator tentang langit dan bumi antara dua alam benar-benar berbeda. Eric Kin berada di daratan dunia dewa. Selain bertemu ketua iblis wilayah asing, dia bahkan berperang dan berkomunikasi dengan beberapa ketua iblis. Tapi kultivator daratan Jeushu malah tidak pernah mendengar hal tersebut. Hanya saja dia tidak menyangka akan bertemu iblis langit di sini. Sialan, orang ini adalah iblis langit. Tidak heran dia berbohong tanpa mengedipkan matanya. Dan emosinya sangat nyata, tidak ada tanda-tanda kepalsuan sama sekali. Iblis Fu mendengus. Namun, karena orang ini adalah iblis langit, bagaimana dia bisa ditekan di sini? Jika ada yang salah dengannya, seharusnya Dewa Bintang membunuhnya saat itu, tanya iblis Fu penasaran. Iblis langit bukanlah manusia, bahkan mungkin bukan roh spiritual. Karena benda ini hanya memiliki jiwa dan tidak memiliki darah dan daging. Tentu saja, tidak semua makhluk ini jahat, tetapi harus dikatakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak memiliki batasan moral dan hanya tahu cara melahap dan membantai. Mungkin ada beberapa rahasia di dalamnya yang tidak kita ketahui. Mungkin iblis langit ini terbang dari wilayah asing secara tidak sengaja pada saat tertentu. Eric Kin berkata dengan santai. Tunggu. Berbicara tentang ini, hati Eric Kin tiba-tiba tergerak, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Sepertinya aku mengabaikan sesuatu selama ini. Apakah dunia jalan surga ini sebenarnya adalah daratan Jeushu? Pikiran ini menggerakkan ekspresi Eric Kin. Jika itu daratan Jeushu, karena domainnya diblokir oleh Master Mulia Galaksi, itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Tetapi jika jalan surga dunia ini tidak diblokir, bukankah dia dapat berkomunikasi dengan wilayah asing? Dia menghubungi iblis langit bermata tiga sebelumnya, tetapi tidak terhubung apa-apa. Jadi diterima begitu saja bahwa jalan surga dunia ini juga ada di daratan Jeushu, dan tidak ada usaha untuk berkomunikasi. Namun jika iblis langit ini benar-benar menerjang masuk dengan sendirinya, apakah berarti tempat ini bukan lagi daratan Jeushu, dan Eric juga bisa berkomunikasi dengan iblis langit bermata tiga? Jika demikian, maka dia punya cara lain untuk meningkatkan kultivasi. Apalagi hubungan Eric dengan iblis langit bermata tiga selalu sangat harmonis, bisa dibilang sebagai sahabat baik yang dipisahkan oleh langit dan bumi, dan dia merindukannya setelah sekian lama tidak berhubungan. Tunggu sampai kultivasi pulih sedikit, baru cobalah. Eric Kin, karena pihak lain adalah iblis langit, maka tidak akan ada masalah dengan liontin batu giok ini. Tidak tahu apa yang dipikirkan Eric Kin, iblis Fu khawatir lagi. Yah, pihak lain memang meninggalkan beberapa trik kecil, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Eric Kin mengelus liontin giok berwarna merah darah di tangannya dan tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, semburan energi api memancar dari telapak tangannya, dan filamen merah yang sangat halus dipaksa keluar sendiri. Apa ini? Sepertinya semacam metode ilusi. Iblis Fu melihat dengan saksama dan berkata, itu benar, itu seharusnya energi yang menyihir, kata Eric Kin. Mata Dewa dan Dark Eye Eric tidak menganggur, dia telah melihat bahwa pihak lain telah meninggalkan jejak aura khusus di liontin giok ini. Kalau aku tidak salah, setelah aku menggunakan benda ini, pancaran aura ini diam-diam akan terpancar ke dalam tubuh aku, yang akan memberi isyarat ke hati aku dan membuat aku berpikir bahwa iblis langit ini dapat dipercaya, dan kemudian terus menggoda aku untuk bekerja sama dengan orang ini. Eric Kin membungkus pikirannya dan berkata dengan ringan,
Selain itu, karena dia bisa meninggalkan aura semacam ini di giok, dia sendiri seharusnya sangat mahir, tapi aku selalu menjaga jarak darinya, dan orang ini tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya langsung padaku. Iblis langit memang berbahaya. Mereka semua diikat dan dijebak di dasar laut, tapi sangat tidak jujur. Mereka memasang jebakan untukmu. Untungnya, dia bertemu denganmu. Iblis Fu sangat bersemangat sehingga dia mau tidak mau mengutuk secara diam-diam. Dapat dibayangkan jika bukan Eric Kin yang dia temui, tetapi para kultivator lainnya akan sulit untuk bertahan. Seseorang telah terbunuh. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu situasi di permukaan laut, tetapi dia tahu bahwa aku dari daratan Jiushu, juga tahu bahwa ini adalah tempat pusaka, dan dia tahu apa yang kita cari. Ini menunjukkan bahwa aku bukan orang pertama yang dia melihat. Mungkin setelah pembukaan dunia jalan surga beberapa waktu yang lalu, seseorang pernah ke sini sebelumnya, mungkin kali ini juga ada yang datang. Jangan lupa, ini dia hanya roh embos, tapi di dasar laut ada berapa embosnya. Orang ini benar-benar aneh, lebih baik menjauh darinya di masa depan. Kulit kepala iblis Fu terasa sedikit mati rasa. Itu belum tentu benar, orang ini ingin memanfaatkanku, dan mungkin aku bisa memanfaatkannya secara bergiliran. Eric Kin memandangi filamen merah yang terbungkus reiki, matanya bergerak sedikit. Yang lainnya palsu, tapi kekuatan iblis langit ini nyata. Jika dia bisa memanfaatkan orang ini dengan baik, akan ada banyak hal yang bisa dia lakukan di tanah pusaka. Ketika satu sama lain saling memanfaatkan, itu tergantung siapa yang lebih mampu. Aneh, di atas tidak ada monster iblis. Setelah berkomunikasi dengan iblis Fu beberapa saat, dia terus berenang ke atas, dan kerohanian Eric Kin menyebar, tetapi mengerutkan kening. Lautan pusaka ini benar-benar terlalu aneh. Air berdarah yang menutupi lautan luas di malam hari tidak tahu dari mana asalnya, dan di siang hari, monster iblis itu pun menghilang tanpa jejak. Yah, aneh. Tapi tidak lama setelah berenang ke atas, kulit Eric Kin berubah, dan dia merasakan tekanan yang menakutkan itu lagi. Dengan lambaian tangannya, dia terbang ke ruang pemurnian obat lagi, dan air Reiki Sky Eater menutupi teknik giok. Tapi kali ini, Eric Kin dengan jelas merasa bahwa paksaan itu tampaknya telah melemah. Masih menakutkan, tapi tidak seseram sebelumnya. Paksaan ini sepertinya ke atas, tapi bagaimana paksaan monster iblis bisa dibagi ke atas dan ke bawah? Eric Kin sedikit bingung. Terlepas dari apakah itu seorang kultivator atau monster iblis, pemaksaan aura mereka sendiri dipancarkan secara pasif, dan tidak ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan. Kecuali dengan sengaja melepaskan paksaan, baru ada arah tertentu. Tapi tidak ada pertempuran di laut ini. Apa yang dilakukan monster iblis ini untuk memancarkan paksaan ke atas? Dan semakin naik ke atas, semakin Eric merasa seperti ini. Monster iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di laut dalam, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Semuanya melepaskan tekanan ke atas, yang tidak normal, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Aku akan melihat apa yang terjadi. Eric Kin mengertakkan gigi dan memutuskan untuk bertaruh. Jurus Buddha melarikan diri tergambarkan dengan baik, hanya sisa goresan terakhir. Kemudian Eric Kin menyebarkan kerohaniannya. Kerohanian yang semula hanya terdeteksi sekitar 1 meter, dinaikkan menjadi 10 meter. Sensasi kesemutan dari paksaan membuat Eric Kin menjadi pucat. Tapi dia tidak gentar dan terus menyebar. Pada jarak 30 atau 40 meter, dahi Eric Kin mulai berkeringat. Perasaan seperti ini seolah-olah dia melihat sekelompok harimau tidak jauh,
dan dia bukan hanya tidak menjauh dari mereka, tetapi terus mendekati mereka dengan putus asa, bahkan ingin menyentuh salah satu ekor mereka. Dan begitu harimau dengan punggung membelakanginya mengetahuinya, dapat membayangkan hal buruk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan Erikin tidak bisa menahan ketakutan naluriah yang disebabkan oleh menghadapi bahaya hidup dan mati. Tapi Erikin masih menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk menyebarkan kerohanian dengan cepat hingga jaraknya 100 meter. Menurut persepsi aura Erikin, dia seharusnya menyentuh monster iblis yang menakutkan itu. Bersambung.